Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini kok lemas sekali ini? Padahal Persib Bandung katanya juara ini. Ya. Afsus salamu bainakum. Ya. Kenapa kita kok dikasih doa yang luar biasa yang Allah ajarkan pertama kali ke Nabi pertama kita, kok kita jawabnya juga males-malesan gitu ya. Jadi kok dikasih salam itu jawab juga dengan salam yang baik dan ikhlas gitu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ada umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna. Baik, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Sudah lama kita tidak berjumpa. Sudah hampir 3 bulan ya, teman-teman Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan luar biasa, bulan Ramadan. Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan ijazah ketakwaan buat kita semua yang berhasil melalui bulan Ramadan. Kemudian kita juga melewati bulan Syawal ya. Ana berhusnudzon kepada teman-teman semua, pasti 6 hari puasa Syawal mah enteng gitu ya. Pasti sudah selesai semua. Kemudian hari ini kita bertemu dengan bulan haram, bulan Dzulqa'dah. Kemudian nanti bentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah, kemudian kita bertemu dengan bulan Muharram. Luar biasa, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka ya, usahakan sedemikian rupa tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan usahakan semaksimal mungkin ya untuk menambah ketaatan walaupun hanya sedikit demi sedikit. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya itu habis baca buku. Menarik ini bukunya ya, yang menjelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, ayat 12. Ini kan sekarang sudah ada fitur AI ya. Kok nerjemahin mah gampang sekarang ya. Jadi yang belajar 10 tahun, 14 tahun di pondok itu kalah 2 menit sama AI ya, copy paste. Teman-teman kalau mau tadabbur surah Al-Hujurat, ada web bagus sekali itu direkomendasikan ya. Nih, pakai bahasa Arab nulisnya. Al-Bahisu Qur'ani. Silahkan dibuka webnya nanti kalau di rumah. Kemudian dipilih, itu banyak betul di situ. Mau fikih yang Fathul Bayan, Ahkamul Quran, Ibnu Katsir, dari yang kitab zaman dulu, kemudian pertengahan, kemudian sampai abad kekinian ada semua. Ya, kemudian dibaca di situ, ada menarik sekali. Ya, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, Al-Hujurat itu berisi 9 adab manusia. Ya, 9 adab manusia, 6 diantaranya itu tentang kita dengan saudara kita. Ya, idza ja'akum fasikum fatabayyanu. Kalau ada orang fasik itu fafasaqa min amri rabbi. Orang fasik adalah orang yang melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang fasik yang datang kepada kita, fatabayyanu. Maksudnya apa? Ketika dia mengabarkan sesuatu, maka jangan langsung percaya kepada orang fasik, ya. Kemudian ada banyak lain. Di situ juga kita tidak boleh untuk menghina sesama muslim. Nah, anehnya teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa dibilang gongnya dari materi surah Al-Hujurat ya, dimulai dari ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Rangkaian ayat ini berisi tentang 9 adab manusia. Nah, tetapi di akhirnya ini menurut saya yang paling penting. Di Al-Hujurat ayat 12. Kenapa? Karena berisi tentang 3 hal pokok. Seandainya Allah itu ingin berbicara kepada kita, ingin berbicara seperti ini. Kamu tahu masalahmu yang 6 ini, yang aku larang kamu itu untuk menghina saudaramu sesama muslim, untuk bertabayun dengan orang fasik. Itu masalahnya, solusinya itu ada di Al-Hujurat ayat 12. Seandainya kamu bisa melepaskan diri dari 3 perkara ini, maka yang lainnya aman. Ya.
Maka salah satu ulama menyebutkan, ya, Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya, ya, ini adalah yang akan menghalangi kita dari maksiat-maksiat yang lainnya. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama adalah zon. Yang kedua adalah tajassus. Okay. Yang ketiga adalah ghibah. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini waktu saya baca, ya saya baca ini tuh waktu bulan Ramadan. Jadi saya waktu bulan Ramadan tuh full saya mentadaburi surah Al-Hujurat. Kemudian di tanggal 2 Syawal saya tidak mudik. Saya masih di Bandung. Kerjaan saya depan laptop, sampai istri datang. Mas, kamu ngeliatin apa tuh? Saya garuk-garuk kepala. Selama 1 bulan saya bingung. Rupanya permasalahan kehidupan kita itu datang dari diri kita sendiri. Dan itu sudah diajarkan sejak 1400 tahun yang lalu, di mana Allah mewahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika istri lihat tulisan saya, jadi saya nulis tentang ini, ada mukmin kepada mukmin yang lainnya. Beliau bilang seperti ini, waduh, berat ini. Seandainya ada orang lepas dari 3 hal ini, pasti dia masuk surga, kata istri saya. Dan saya itu sampai akhir bulan Syawal, jadi 2 bulan, saya itu bingung. Gimana caranya saya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan saya itu. Saking bingungnya saya. Ya. Yang pertama teman-teman, cikal bakal dari semua maksiat, dari semua kesalahan kita itu berada di sini. Zon. Kita mengenalnya dengan prasangka. Teman-teman silahkan buka surah Al-A'raf. Saya lupa ayatnya. Tapi kalau teman-teman pakai mushaf Madani, ya, atau yang Usmani, Rasul Usmani, kalau buka surah Al-A'raf, nah di sini awal suratnya, nah dia ada di sebelah kiri ini baris nomor 2, saya lupa ayatnya berapa. Di situ dijelaskan, jin yang dulu pertama kali, ya, melakukan kesalahan, makhluknya Allah melakukan kesalahan pertama kali yang diabadikan dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan pertamanya apa? Berpikir. Apa katanya? Mana aka? Apa yang menghalangi kamu Allah tasjuda id amartuk? Kata Allah Subhanahu wa taala. Hal apa yang menjadikan dirimu, Allah bertanya kepada iblis, laknatullah alaih, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam? Kemudian dijelaskan bahwasanya di dalam firman-Nya Allah, Allah tidak pernah mensucikan satu hal pun, hatta Ka'bah. Itu tidak Allah sucikan, tapi yang Allah sucikan, yang kita harus sucikan apa? Itu adalah perintahnya Allah. Makanya di sini dijelaskan sama Allah, mana ka'alla tasjuda idza amartuka. Apa yang menghalangi kamu untuk menaati apa yang aku perintahkan kepadamu? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada iblis laknatullah alaih. Apa? Dia berpikir, khalaqtani min nar. Bukankah engkau menciptakan aku dari api? Wa khalaqtahu min tin. Kata iblis laknatullah alaih. Bukankah engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam ini dari tanah. Sebelum dia berucap, apa yang dia lakukan? Berpikir, kok bisa ya Adam yang dibuat dari tanah, ya, menjadi khalifah? Di mana jelaskan surah Al-Baqarah. Satu halaman full itu dijelaskan tentang bagaimana fase penciptaannya Nabi Adam alaihissalam dan juga pertikaiannya dengan iblis laknatullah alaih yang nanti berubah namanya dari jin menjadi iblis, menjadi syaitan. Awalnya jin, dia adalah makhluk yang taat. Kemudian jelaskan dalam surah Al-Kahfi, ya, fafasaqa an amri rabbi. Maka pada saat itu disebut namanya menjadi iblis ketika dia sudah melanggar perintahnya Allah. Kemudian dia ketika menghasut Nabi Adam alaihissalam, maka berubah namanya menjadi syaitan. Jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini dari pikiran. Oke, terlalu jauh saat itu sebelum kita ada, ya. Oke. Musailamah al-Kadzab hidup melihat Nabi Muhammad SAW, kemudian mendapatkan satu pujian dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, dia berpikir, boleh juga jadi Nabi. Jadi Nabi dia. Terlalu jauh Ustaz. Dekatkan lagi kasus pembunuhan yang sekarang terjadi.
karena kesalahan dalam berprasangka ataupun berpikir. Makanya dalam surah Al-Hujurat dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian yang percaya bahwasanya aku adalah Tuhan, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah firmanku, ya. Nabi Muhammad adalah utusanku sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kalian kalau beriman, ijtanibu itu kalau bahasanya itu geser, pindah, ya, pindah, ijtanibu, ya. Pindahkan diri kalian dari satu tempat. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ini apa? Kebanyakan dari zon itu, berprasangka itu adalah perilaku yang buruk sekali. Maka ini yang saya takutkan, teman-teman. Kenapa kok saya nggak habis pikir, saya bingung. Gimana saya bisa selamat ini? Para ulama mengklasifikasikan bahwasanya zon ini, berprasangka ini, termasuk min kabairud dzunub. Termasuk dari dosa besar. Maka berprasangka itu ada 3. Yang pertama wajib, itu kepada Allah. Ya, ini adalah husnudzon. Kemudian yang kedua itu mubah. Lihat di sini teman-teman. Levelnya itu mubah. Apa itu mubah? Boleh. Kepada siapa? Sesama muslim. Sesama muslim. Husnudzon kepada sesama muslim itu boleh. Ya. Dan haram adalah suudzon, ya, berprasangka buruk terhadap saudara kita sesama muslim itu tidak boleh. Maka yang paling fatal itu adalah husnudzon kepada Allah, berprasangka kepada Allah dan salah dalam, ya, berprasangka kepada Allah itu termasuk dosa besar. Makanya klasifikasinya adalah haram. Maka teman-teman, ya, sebelum kita masuk pembahasan nanti dulu, kita masuk dulu di segmen syukur. Ya. Orang yang tidak bisa menjaga prasangkanya adalah orang yang tidak bisa bersyukur kepada Rabb-nya. Kenapa? Pasti. Ya. Bukankah kita sekarang itu sering dengar ya dari motivator-motivator itu, ya. Usahakan bangun pagi kalian dengan nafas yang lega, berpikir positif, pasti profit kan gitu. Padahal surah Al-Hujurat ayat 13, ayat 12 ini sudah mengajarkan kita dari dulu untuk menjaga prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allahu fi auni abdi. Allah itu akan sesuai dengan prasangka hambanya. Maka bangun tidur kita, saya selalu mengingatkan, bangun tidur kita itu akan menentukan kualitas syukur kita dalam satu hari. Ketika kita sudah bangun, banyak kerjaan ini, berat ini, ya Allah. Mengeluh. Maka teman-teman, tadi ada Higi ya, tadi datang kepada anak. Pertama kali saya datang ke sini masjid. Ya, kemudian merapatkan, Ustaz, apa bedanya curhat sama mengeluh? Curhat sama siapa ini? Kalau sama teman oke, nanti pembahasannya di segmen selanjutnya. Tapi kok sama Allah gimana, Ustaz? Mengeluh itu haram. Curhat itu boleh. Kalau mengeluh itu menggunakan 3 kata yang diharamkan dalam bab akidah. Mengapa? Kenapa? Kok gini? Kalau bahasa kita itu. Ya Allah, mengapa aku kok seperti ini? Ya Allah, kenapa kok berat? Ya Allah, kok gini kehidupanku? Itu adalah kalimat-kalimat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pahami itu dalam bab akidah. Barang siapa yang mengucapkan ini ketika dia bercurhat, ya, berkomunikasi dengan Rabb-nya, maka dia sedang dicap cacat dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus berhusnudzon, bahasa sederhananya positive thinking kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, Allahu a'lam. Malaikat pun ditanya. Kemudian malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat ini sampai ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat menjawab, apakah engkau akan menciptakan manusia yang merusak? Ya. Kemudian mereka mengatakan, ya, kemudian tanya lagi sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menjawab, qalu subhanaka la ilma lana. Ya Allah, maha suci engkau. Ya. Tidaklah kami ketahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan agar kami tahu akan hal itu. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur, ingat, syukur itu adalah kunci untuk,
mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Maka teman-teman, langkah paling pertama untuk bersyukur adalah untuk menjaga ya cara berpikir kita, prasangka kita kepada Allah. Selalu ya datangkan pikiran-pikiran positif ya yang bisa mengarahkan kita menuju kebaikan-kebaikan selanjutnya. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya saya jelaskan ringkas. Kenapa kok para ulama itu mengharamkan dzon? Karena dzon akan memancing tajassus. Dia baru berprasangka, saudaraku kayaknya seperti ini deh. Dan antum tahu teman-teman, bahkan berpikir tentang kebaikan pun tidak boleh kepada saudara kita. Tidak boleh. Ya, kenapa? Ya, makanya hukumnya mubah. Kalau bisa ya jangan difikirkan. Ngapain kita pikirkan teman? Oh, syahid itu kok di rumah pasti hafalannya itu banyak, itu murojaah paling enggak sehari 10 juz. Loh, enggak padalan saya. Ya. Antum memberatkan saya nanti jadinya teman-teman. Dan gitu. Itu enggak boleh. Husnudzan. Antum tahu kenapa ada husnudzan? Untuk mengcounter suudzon. Iya kan? Iya. Makanya mubah. Mubahnya adalah kalau kita sudah suudzon, maka kita dimubahkan untuk husnudzan. Kenapa kau kasih minadzan? Karena banyak sekali dari urusan prasangka ini itu salah. Makanya Rasulullah bersabda sesungguhnya ya prasangka itu adalah ya, yang paling banyak kebohongan di dalamnya. Maka teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, maka tajassus itu adalah ya anak dari zan, buah pikiran. Itu tajassus. Wah ini. Mulai cari Instagramnya Ustaz Syahid, cari dulu. Masa sih kayaknya Ustaz Syahid ngajinya banyak ya. Mulai tajassus ini. Tajassus itu haram, dilarang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di situ dijelaskan, hadisnya cukup panjang. Intinya adalah ketika ada seseorang yang mencari kesalahan saudaranya. Kata Nabi Muhammad SAW, seandainya engkau lepaskan bola matanya, maka tidak ada kesalahan bagimu. Kenapa? Karena dia bersalah atas tajassusnya. Kata Rasulullah SAW. Maka teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan tahassus. Tajassus itu punya kesamaan namanya tahassus. Silahkan dicatat. Taja, yang satu pakai jim. Tajassus, yang kedua ha. Tahassus. Tahassus cari kabar. Contoh gini, ada saudara antum sakit, si A sakit. Kita cari dari saudara kita. Katanya si A sakit. Iya enggak? Iya. Tahassus sama tajassus itu bedanya cuma tipis. Tajassus itu mencari kesalahan, tahassus itu mencari kabar. Bahkan tahassus tidak boleh. Kenapa? Karena yang paling baik kalau dengar saudaranya sakit langsung datengin. Kan gitu. Hak antara muslim dengan muslim yang lainnya, kalau diberi salam, jawab salam. Kalau diberi undangan, dia mendatangi. Kalau sakit, dia menjenguk. Kan seperti itu teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala. Iya enggak? Sederhana itu enggak kita? Iya. Tapi kita itu sering mensederhanakan hal ini gitu loh. Kayaknya enggak penting lah. Yang penting kita tahu dari kabarnya, kita doakan. Oh, saudara kita sakit sana. Oh, ya udah, sakit apa di sana? Itu tahassus. Enggak boleh juga. Kenapa? Yang paling baik datang ke rumahnya. Dan kenapa kok enggak boleh juga tahassus? Karena yang ketiga, ghibah. Ghibah ini dosanya sudah sangat kita kenal sekali. Kalau sudah tajassus, cari kawan. Katanya tuh kemarin si A ini tuh. Dia ini, walaupun dengan embel-embel, kita nggak ngomongin orang ya ini, kita cuma informasi saja ya. Ini cuma informasi saja, tapi jangan bilang siapa-siapa, gitu. Ya. Si A ini, ya, dia itu, ya, kalau misalnya tuh masuk rumah nggak pakai salam, misal, gitu kan. Tajassusnya berbuah ghibah. Hatta tahassus juga nggak boleh. Yang tadi kita cari kabar. Ya kan, saudara kita enggak ada sakit di rumahnya, diomongin di sini. Ya, si A itu sakit kayaknya gara-gara dia kurang pola hidup sehat deh, gitu. Ya, kebanyakan begadang ini dan yang lain, itu ghibah teman-teman. Ketahuilah, itu ghibah. Itu ghibah teman-teman. Nauzubillah. Ya. Bahkan di ayat surah Al-Hujurat 12 ini jelaskan, ayo hibayakula, ya. Apakah kamu suka makan daging saudaramu sendiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah perumpamaan ya yang ini luar biasa sekali. Ini ajazullah, keluar biasaannya bahasa Arab yang ada dalam Al-Qur'an. Ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan kepada kita dengan persamaan yang pasti kita tidak suka akan hal itu. Teman-teman pernah nyoba nggak gigit sekali saudara antum itu? Dirasain, pernah enggak?
Nggak pernah kan? Ya. Apalagi dimakan, istilahnya gitu. Allah ingin mengisar kita, coba kamu makan itu daging saudaramu, kamu suka enggak? Enggak. Ya. Karena manusia itu haram untuk dimakan oleh manusia, ya, maka begitu juga aku haramkan ghibah. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Ahkamul Quran. Karena Syekh Abdul Aziz At-Turaifi dan juga dijelaskan dalam Fathul Bayan. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara ini seandainya kita selamat, maka hidup kita tuh adem ayem. Maka dari sekarang ya, coba belajar mengatur prasangka, ya, mengatur diri untuk tidak mencari tahu, tidak usah kepo. Ya, kemudian menjaga lisan untuk berbicara, membicarakan saudaranya. Nanti ada klasifikasinya, ada 6 perkara yang kita diperbolehkan berbicara terhadap saudara kita, ada 6 kondisi. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, intinya ghibah kalau benar ya itu zalim, kalau salah itu fitnah. Dua-duanya adalah min kabairudz dzunub. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat catatannya, kasih tanda petik dengan cara yang benar. Cintai Nabi Muhammad dengan kaidah cinta yang tepat di dalam agama Islam. Ya. Kemarin saya berdialog kepada beberapa teman-teman yang dia terlalu berlebihan di dalam hal ini. Saya juga menulis tentang Ma'rifatul Rasul, ya. Ma'rifatul Rasul di situ di pengantarnya saya cantumkan tentang kaidah di dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Salah satunya latar belakangnya adalah karena kami melihat banyak sekali orang-orang yang melakukan. Beliau mengatakan, bukankah kami ini menunjukkan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad SAW? Tapi teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mencintai seorang dengan sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh orang tersebut? Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang Nabi Muhammad pun tidak suka akan hal itu? Atau Nabi Muhammad pun tidak pernah melakukan hal tersebut? Nauzubillah. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun. Barang siapa ya yang melakukan amalan-amalan yang baru dalam kehidupan kita, bukankah itu dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukankah itu adalah sesuatu yang ditolak di dalam syariat kita? Maka teman-teman, apakah iya kita akan menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan gerakan-gerakan yang mohon maaf teman-teman, yang zaman sekarang saja tidak dihiasi dengan salawat-salawat, itu pun kita mengenalnya itu dengan sesuatu yang negatif. Kan seperti itu. Masuk tidak? Kalau tidak masuk, maka tinggalkanlah hal tersebut teman-teman. Tunjukkanlah cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kaidah cinta yang benar-benar sesuai di dalam kaidah syariat Islam kita. Kemudian teman-teman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini luar biasa kita bertemu di bulan haram. Ada tema pembahasan kita masuk di pembahasan hadis arba'in nomor 20 ya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Ada yang menarik nanti di pembahasan di Al-Badri-nya ini ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Nomor hadis 3484 teman-teman ya. Hadisnya radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh kebanyakan manusia ialah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Teman-teman, hadis ini tidak kalah luar biasa dengan Al-Hujurat ayat 12 ya. Teman-teman tuh coba sekali-kali ya, luangkan waktu kalian ya, dalam beberapa hari itu untuk mengkaji 1-2 hal yang ada di dalam Al-Quran ataupun perkataan Nabi Muhammad SAW, kemudian resapi. Itu banyak betul hal baru yang selama ini kita remehkan, yang selama ini kita anggap sepele, rupanya hal itu penting untuk kebutuhan akhirat kita. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, zaman ini kita akan menyaksikan luar biasa. Berapa banyak para hufat yang kita kenal. Berapa banyak ahlul ilmi di antara kita. Berapa banyak lulusan pondok pesantren, berapa banyak lulusan Timur Tengah. Dan tidak sedikit di antara mereka adalah ustadz. Dan tidak sedikit juga di antara mereka adalah ahlul maksiyah. Kenapa seperti itu? Nanti akan kita bahas, kita tutup sementara dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى صلاة وسلاما دائمين متلازمين محمد bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tentang Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan. Kita berada di sebuah zaman yang kita menemukan banyak sekali fenomena-fenomena, anomali-anomali yang terjadi di sekitar kita. Banyak sekali orang-orang yang mereka sudah belajar ilmu agama, sudah mulai belajar tentang bagaimana Islam, sudah menghafal Al-Quran, sudah mengenal hadis, sudah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak sedikit di antara mereka juga masih menunjukkan tentang kebodohan-kebodohan mereka. Maka sebenarnya teman-teman Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sangat bagus sekali untuk kita. Ya, hadis yang isinya itu memberikan perintah luar biasa kepada kita, teguran, ya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kalau misalnya ya ada ajaran yang dari dulu, dari zaman nabi-nabi terdahulu, ada dua pendapat. Yang pertama itu nabi dan rasul yang terdahulu, dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Atau riwayat yang lainnya juga menyebutkan maksudnya adalah nabi-nabi terdahulu adalah nabi-nabi yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW, ya, adalah Nabi Isa alaihissalam dan sebelum-sebelumnya. Nah, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad ingin menyampaikan pesannya itu tidak beda. Apa kata Nabi Muhammad? Seandainya kamu tidak malu terhadap satu perkara, maka silahkan kamu kerjakan. Fasna masyi'ta. Nanti kita akan coba kaji kenapa orang-orang yang dia itu sudah belajar Islam, sudah mengenal Islam, tapi masih melakukan kemaksiatan. Naudzubillah. Sampai ada beberapa kasus ini, mohon maaf ya, seorang hafid bertemu dengan hafizah ataupun seorang ustadz dengan seorang ustadzah, ya, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kecil maupun maksiat besar. Kalau di TikTok sekarang itu kan ada apa namanya, film apa itu namanya, Walid, ya. Kemudian itu tanya ke anak, saya sebenarnya tidak mendukung film Walid ini. Cuma yang saya permasalahkan, Ustaz, kenapa kok ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, Walid ini, ya, dekat betul dengan kita, ya. Bukankah orang yang sudah belajar Islam itu seharusnya dia menjadi orang yang paling perhatian dengan kualitas hidup dia sendiri, ya, ataupun untuk orang lain? Harusnya kan seperti itu, teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa terjadi? Nanti kita akan belajar insyaallah, ya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang akan sangat kita sayangkan adalah kenapa sekarang kita mengenal, ya, beberapa film-film yang bertajuknya itu negatif, mohon maaf menurut saya, ya, tetapi menggunakan nuansa-nuansa keislaman seperti Makmum, ya. Saya pernah nonton masalahnya kalau Makmum itu. Kenapa? Karena dekat sekali dengan anak ma'had. Anak ma'had itu, anak pondok itu sering ada mitos dari kakak kelas terdahulu. Itu kalau kita sholat qiyam sendiri di lantai ini, di kelas ini, nanti di belakangnya nanti ada yang sholat. Kenapa harus membawa nuansa-nuansa keislaman? Ya. Dan seringkali ustadznya mati duluan pasti, ya, kan gitu. Ataupun ustadznya nggak berefek, ya. Masa ustadznya kalah? Bukan masalah untuk mendewakan ustadznya, tidak, tetapi ini seperti mengkerdilkan ajaran Islam itu sendiri, ya. Saya bukan ingin membatasi karya-karya orang teman-teman di Indonesia, orang-orang di Indonesia dalam karya, tidak. Yang saya sayangkan hanya seperti itu. Kenapa harus mengkerdilkan? Ya, menurut kami, walaupun ada alasan, loh ini kan untuk memukakan bagaimana ada oknum-oknum di dalam ajaran kita seperti ini. Salah tidak, Ustaz? Ya, menurut kamu tidak salah, tapi menurut saya tidak tepat. Sangat disayangkan sekali, teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali lagi ke tema. Kita akan membahas tentang hadis Arba'in nomor 20 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, yang diriwayatkan dari sahabat, ya, Abu Mas'ud Uqbah bin Amrin Al-Ansari Al-Badri. Teman-teman, di situ ada dua gelarnya, ya. Abu Mas'ud ini ataupun Uqbah, kita panggil saja Uqbah, punya dua gelar. Yang satu Al-Ansari, yang kedua adalah Al-Badri.
Kenapa sih kita kalau belajar hadis itu selalu menyebutkan dulu siapa yang meriwayatkan, bagaimana kisahnya hadis ini muncul. Dulu saya pernah menghafal Umdatul Ahkam 420 hadis. Ustadznya itu luar biasa, beliau itu kalau membuka Umdatul Ahkam itu matanya kayak ketutup sambil ngantuk-ngantuk dikit gitu. Kemudian beliau menyebutkan hadis 200, panjang itu, 2 halaman. Kita menghafal, wah 2 menit. Gagal berdiri, jamnya beliau 4 jam. Jadi kalau misalnya nggak hafal dalam waktu 2 menit berdiri kita 4 jam. Besoknya lagi tiba-tiba seenak beliau saja. Oh udah sampai hadis 200, ya 110. Beliau udah nutup buku hadisnya. Bulughul Maram juga silahkan. Gitu aja beliau, hadis sekian. Nanti beliau berarti salah kalau dia kayaknya salah. Kemudian suatu ketika kami tanya, Ustaz kenapa sih kita kalau belajar hadis itu setoran harus berdiri? An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw imrati ayyatazawwajuha fahijratuhu ma hijra ilaihi muttafaqun alaihi rawahu Bukhari wa Muslim. Kenapa kita harus berdiri Ustaz? Kata apa? Ini termasuk penghormatan kita ada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dan kata beliau jangan pernah menyampaikan hadis ya tanpa menyampaikan sanadnya. Ya, sanadnya itu apa? Yang an-annya itu yang paling malas kita hafal teman-teman. Ya, teman-teman tahu nggak hadis yang lumayan paling panjang di dalam hadis Arba'in itu hadis kedua yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang datang ja'a rajulun ya datang seorang laki-laki syadidu bayadusya wa syadidu syawadus sya'ri la lah Mas Ari boleh minta ini mic-nya yang oke. Ya wala ya'rifu minna ahadun ya fasnada rukbatahi ila rukbatahi aw kama qala. Hadis yang cukup panjang juga. Itu harusnya dihafal juga. Kenapa? Karena itu bentuk penghormatan kita. Bagaimana Imam Bukhari rahimahullah, beliau itu meluangkan waktunya untuk mengumpulkan hadis-hadis itu. Itu luar biasa perjuangannya. Beliau menulis satu persatu, menjual rumahnya, menjual tanahnya untuk satu hadis. Dalam sebuah riwayat beliau datang untuk mencari hadis, kemudian melihat orang yang akan diambil hadisnya itu ngasih makan kucing ataupun kuda dalam riwayat, tapi bohongin. Kayak kita biasanya itu kan godain kucing gitu. Kemudian Imam Bukhari berpaling ya tanpa menoleh lagi. Kemudian beliau mengatakan aku tidak akan pernah mengambil hadis dari orang yang bohong bahkan kepada hewan. Itu luar biasa. Makanya saat ini kita juga harus mulai belajar seperti ini teman-teman. Kita harus belajar siapa itu? Ya, Uqbah bin Amri. Ya. Sahabat Uqbah ini adalah sahabat yang dia punya 2 kisah. Yang pertama mengatakan rumahnya beliau itu di Badar. Antum tahu Badar kan? Badar itu adalah perang pertama bagi kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, di mana kaum muslimin kurang lebih jumlahnya 300 orang saja, sedangkan kafir Quraisy itu jumlahnya hampir 3.000 lebih. Ya. Ada yang mengatakan rumahnya ya Abu Mas'ud Uqbah bin Amril Al-Ansari Al-Badri ini rumahnya itu di Badar. Beliau bukan Ahlul Badar. Apa itu Ahlul Badar? Ahlul Badar itu adalah orang yang tinggal. Ya. Ahlu Badar itu adalah orang, Ahlu Badar itu adalah orang yang mengikuti perang Badar, teman-teman. Ya. Tetapi teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam satu riwayat Uqbah itu bukan orang yang ikut perang Badar, tetapi rumahnya di Badar. Seperti itu. Ini riwayat pertama. Nah, siapa itu Ahlul Badar? Ahlul Badar itu adalah orang-orang yang ikut, yang kalau di dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala itu berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya. Lakukanlah apapun yang kalian suka. Ini hadis ya maksudnya. Sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ceritanya siapa? Nuaiman. Ya. Yang dia itu Ahlul Badar, tapi luar biasa lucunya. Ya. Ketika para sahabat melihat Nabi Muhammad itu punya tamu, ya, kemudian
membawa unta. Kemudian Nuaiman dipanggil sama sahabat yang, coba Nuaiman, kamu kalau berani itu ambil unta itu kemudian sembeli, gitu ya. Dan luar biasa ya Nuaiman pun seperti itu. Dan tahu nggak teman-teman apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika tahu bahwasanya pelakunya Nuaiman, maka beliau hanya tersenyum. Kenapa? Karena ini adalah salah satu hadiah dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang mengikuti dan memperjuangkan Islam di masa yang sulit. Ingat teman-teman, kisah ini menunjukkan Allah itu maha adil. Ganjaran tidak akan sama dengan ujian. Kenapa? Karena terlalu remeh buat Allah kalau menyamakan kualitas ujian dengan kualitas pahala. Tetapi ujian yang semakin berat pasti Allah akan berlebih kali-kali lipatkan dalam memberikan kebaikan kepada kita. Maka jangan pernah mengeluh ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, riwayat pertama mengatakan Uqbah itu adalah seseorang yang tidak mengikuti perang Badar. Tetapi rumahnya itu di Badar. Tapi riwayat kedua yang paling masyhur dan juga yang dikatakan paling rajih mendekati kebenaran adalah beliau ini termasuk orang yang mengikuti perang Badar. Nah, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Ansari ini menjelaskan bahwasannya sahabat Uqbah bin Amr Al-Ansari ini adalah orang Ansor. Siapa orang-orang Ansor? Orang-orang yang asli Yastrib. Ya, orang-orang yang asli Madinah. Tapi teman-teman Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min karami nubuwatil ula, bahwasannya termasuk dari ajaran nabi-nabi terdahulu yang ditinggalkan sampai sekarang adalah kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau kamu ya tidak malu terhadap satu hal, maka berbuatlah sesukamu. Baik, sekarang saatnya kita bedah hadis ini. Baik, teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita jelaskan dulu al-haya. Ataupun malu. Maknanya secara istilah. Al-haya secara istilah bermakna menahan diri dari sesuatu dan meninggalkannya. Ya. Karena khawatir terhadap celaan ataupun efek buruk dari sesuatu itu. Kemudian jelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, malu al-haya adalah akhlak. Akhlak itu apa? Sesuatu yang tertanam di dalam hati, yang mendorong pemiliknya untuk menjauhi perbuatan buruk dan mencegah dari kekurangan dalam menaikkan si pemilik rasa malu tersebut. Baik, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengertian dari al-haya'u ataupun malu. Jadi sebelum kita lanjut, perhatikan teman-teman, rasa malu yang akan kita bahas di sini adalah rasa malu yang positif, bukan malu-maluin ataupun malu untuk berbuat baik, bukan. Jadi dari sekarang rasa malu yang akan kita bahas adalah malu yang positif, bukan malu Ustaz, ini teman saya ini punya rasa malu yang tinggi, berarti dia nanti kita akan lihat klasifikasinya malu itu rupanya memberikan kemuliaan yang luar biasa dalam Islam. Bahkan nanti kita akan ketahui bagaimana derajatnya malu dengan iman itu seperti apa. Nah, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari sini ya teman-teman jangan berpikir malu yang akan kita bahas itu adalah malu yang sifatnya itu aku malu ini mau ngomong ini sama si A gitu ya. Saya punya teman tuh yang maluan luar biasa, itu luar biasa. Ya, ini nanti kita juga akan masuk di segmen ya istilahnya pendidikan anak ya. Rupanya rasa malu ketika tidak bisa diarahkan dengan tepat akan menimbulkan efek yang tidak tepat juga di usia dewasanya. Salah satunya adalah orang yang dekat dengan kami
Beliau itu hari Jumat boleh keluar, semuanya boleh keluar, yang penting laporan ke Ustadz. Antum tahu, dia nggak pernah keluar pondok. Kalau mau keluar pondok harus ditemenin untuk ngomong ke Ustadz. Padahal itu hari boleh izin. Siapapun silahkan, yang penting ngomong aja. Ustadz mau keluar, iya silahkan. Cuma ngomong itu sendiri nggak berani. Gitu. Ini saking punya malu yang luar biasa. Nah ini malu yang tidak tepat. Nanti malu yang akan kita bahas adalah bagaimana rasa malu itu akan menuntun kita kepada kualitas iman yang luar biasa. Itu dari rasa malu. Ya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di sini menunjukkan idza lam tastahi fasna masyi'ta. Kalau kamu tidak malu terhadap suatu perkara, maka lakukanlah semaumu. Menurut teman-teman, kalimat ini kalimat perintah. Iya kan? Maka teman-teman, teks ini merujuk kepada dua hal. Yang pertama, dia itu perintah. Yang kedua, makna ini bukan perintah. Teman-teman, pendapat pertama mengatakan fasna masyi'ta, kata-kata isna. Buatlah, perbuatlah. Lakukanlah. Itu adalah fi'lul amar. Kalau dalam syariat ada kata perintah, itu menunjukkan adalah hal yang wajib. Yang pertama mengkategorikan isna di sini bukan wajib, tapi perintah, boleh. Misal antum enggak malu nih. Enggak malu terhadap satu hal. Ya sudah, berarti boleh untuk dilakukan akan hal itu. Fasna masyi'ta. Tetapi karena alasan yang pertama ini terlalu sekali, maka para ulama tidak mengambil pendapat nomor satu ini secara khususnya. Tetapi lebih ke nomor dua, bukan perintah. Lantas kalau bukan perintah ini apa maksudnya? Ahlan wasahlan. Kata fasna masyi'ta itu merujuk kepada ancaman dan pembatasan. Pendapat yang paling kuat, maksudnya idza lam tastahi fasna masyi'ta. Kalau kamu tidak malu terhadap satu hal, maka perbuatlah sesukamu. Itu maknanya adalah itu bermakna ancaman ataupun sebuah batasan untuk kita. Maksudnya ini adalah ancaman. Jadi kalau dibilang kayak gini, kalau dalam riwayat yang lain itu, man kadzdzaba alayya, barang siapa yang dia berbohong, maka tempat duduknya, maka adahu minan nar. Dia akan diletakkan di neraka. Ini adalah sebuah ancaman untuk kita bahwasannya kamu, istilah kita kayak disuruh sana, kalau kamu nggak malu buat aja. Isinya kayak orang tua seperti itu loh. Kita pernah enggak sih kalau pas kecil gitu kan mau lari, lari-lari main-main, terus ibunya bilang gini, lari terus. Itu perintah kan? Tapi bermakna apa? Ancaman. Terancam kita. Waduh. Lari terus sambil pegang spidol. Lari terus nak, lari terus kan gitu. Ataupun terus main game nak. Terus main HP terus. Nah istilahnya seperti itu. Ini bermakna ancaman ataupun tahdid. Apa itu tahdid? Tahdid itu adalah batasan. Perbuatlah sesukamu sampai kamu bertemu dengan sesuatu yang akan menjadikan dirimu malu ketika melakukan, maka hentikanlah dirimu. Maka pengertian al-haya tadi adalah menahan. Sifat malu adalah yang menahan diri kita. Kita baru sampai di makna dari perintah tersebut. Ada salah satu perkataan dari Salman Al-Farisi, beliau ketika mengabarkan ini di dalam kitab Jami'ul Ulum wa Ahkam nih.
Sebentar, teman-teman. Jami'ul Ulum wal Ahkam ini beliau mengatakan bahwasanya ya, jika Allah menghendaki kehancuran kepada seseorang, maka Allah itu akan mencabut rasa malu dari orang tersebut. Ya. Kemudian ada juga sabdanya Nabi Muhammad SAW, al-hayatu syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Ya. Kemudian Nabi Muhammad juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari pernah bersabda, al-haya'u khairun kullahu. Rasa malu itu ya kalau hadir kepada seseorang maka dia telah dihinggapi ataupun diliputi dengan kebaikan. Maka teman-teman di sini ya Rasulullah mengajarkan kepada kita, apakah kalian ingin tahu? Ya. Maka di sini kita pahami rasa malu ya. Dia itu akan selalu bersama dengan kata iman. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan, kalau seandainya malu dan iman itu adalah dua balok yang tersusun ataupun dalam bangunan, maka ketika ditarik salah satunya, maka yang satunya juga akan roboh. Maka teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga rasa malu dengan iman. Ya. Keimanan seseorang ya, itu tergantung dilihat dengan kualitas rasa malunya. Nanti kita lihat bagaimana rasa malu itu modelnya, itu aplikasinya seperti apa. Ya. Kemudian teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana dalilnya? Karena kita fahami bahwasannya Nabi Muhammad mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah termasuk bagian dari iman. Teman-teman kalau mau baca buku itu ada buku yang bagus, 70 cabang iman. Ya. Dari mana 70 cabang iman? Dari dalilnya ya, al-imanu wa sab'una ya. Jadi iman itu paling tidak ada 70 cabang. Ya. Adnaha yang paling kecil dari kualitas keimanan itu adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan apa namanya itu? Ada bahaya ataupun kerikil dari jalan. Itu adalah kualitas keimanan paling rendah ya. Dan a'laha yang paling tinggi adalah qaulul la ilaha illallah. Maka di sini rukun iman itu juga bukan cuma 6 yang kita pelajari saja, iman kepada Allah ya. Bukan hanya rukun iman 6 saja yang biasanya dihafal oleh anak-anak kita di tingkat TK ataupun TKA. Nah, maka dari sini Nabi Muhammad menjelaskan juga ini adalah urgensi dari rasa malu. Jadi rasa malu itu bagian dari iman. Yang kedua, ya, rasa malu itu adalah ya, makarimul akhlak. Yang pengen mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu bersabda kepada para sahabat, kalian inginkan apakah kalian ingin aku beritahu ya, 2 sifat yang paling dicintai Allah, sehingga ketika ada 2 sifat ini di dalam seseorang, maka Allah akan menurunkan ridhonya kepadanya. Ya, akhlak tertinggi. Maka Nabi Muhammad menyebutkan 2 sifat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat malu. Yang kedua adalah sifat lemah lembut. Disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yang tukilan dari hadisnya Imam Bukhari rahimahullah. Teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, kemudian disimpulkan bahwasannya rasa malu selain menjadi akhlak yang paling tinggi, puncak dari kualitas akhlak seseorang, maka rasa malu itu adalah puncak dari kualitas iman seseorang. Kenapa? Karena rasa malulah yang akan menghalangi dirinya dari perbuatan yang buruk. Itu adalah rasa malu. Ingat, rasa malu yang sedang kita bahas adalah yang berkaitan dengan syariat. Kemudian teman-teman, sifat malu itu memiliki 2 macam.
Nah ini penting. Ini tadi siang barusan kita bahas. Nanti sifatnya umum. Bukan cuma sifat malu saja, tetapi konteksnya hari ini adalah sifat malu. Sifat malu itu punya dua macam. Yang pertama, mawahib. Bahasa Indonesianya pemberian. Yang kedua, makasib. Bahasa Indonesianya diikhtiarkan, diusahakan. Nah, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sifat manusia, apapun itu, pasti akan di antara dua hal. Kalau nggak mawahib, ya makasib. Mawahib itu berarti pemberian dari Allah. Kalau makasib itu adalah apa yang dicetak, diikhtiarkan oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh kawannya, gitu ya. Nah, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, contohnya yang mawahib. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu memiliki sifat beliau itu selalu integritas, jujur. Apa yang di hatinya akan selalu sinkron dengan apa yang ada di amal luarnya. Ya. Maka sifat ini dia jaga, kemudian dia kembangkan lagi ketika dia sudah masuk Islam. Maka ketika ya beliau mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan Isra ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha, maka Abu Bakar yang tidak mendengarnya langsung dari Nabi Muhammad SAW, dia langsung mengatakan, aku percaya dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad SAW. Itu adalah bentuk sifat mawahib. Ya. Tapi ada juga sifat itu yang makasib. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab itu dari dulu punya sifat yang keras. Maka dia termasuk orang yang keras sebelum keislamannya kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Kemudian ketika beliau masuk Islam, maka Nabi Muhammad memberikan sebuah gelar kepada Umar bin Khattab, ya ini adalah Al-Faruq. Dia masih punya tidak sifat kerasnya itu, masih. Tetapi diikhtiarkan untuk bisa ya menolong dan juga menumbuhkan Islam lebih baik lagi di Mekah pada saat itu. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sekarang ya kita lihat kondisi sekarang, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali anak-anak itu yang sering mengatakan seperti ini, Ustaz, saya itu dari dulu orangnya marahan. Jadi kalau bisa dibilang sifat mawahib itu sifat yang diberi langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dari dulu orangnya marahan. Jadi jangan usik saya kalau seperti ini. Wah, tidak bisa seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena apapun yang Allah berikan kepada kita itu pertama pasti mawahib dari Allah, yang kedua itu harus kita makasib. Apa itu makasib? Kita ikhtiarkan ataupun kita framing agar dia terus di dalam kebaikan ataupun ya jalan yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Maka teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, sifat malu itu ya, kalau yang nggak punya malu ya, berarti dia tidak mendapatkan poin pertama ini. Tapi bukan berarti dia nggak bisa mendapatkan puncak dari akhlak ataupun puncak dari keimanan ini ataupun rasa malu ini. Sebab apa teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Sebab masih punya. Ya ini adalah sifat malu yang diikhtiarkan, yang ditumbuhkan. Ya. Maka kalau yang mawahib ini adalah rasa malu yang Allah tumbuhkan ketika seseorang itu melakukan maksiat. Ya. Dia mau terlambat sholat, ya aku malu sama Allah. Ingat, malunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada manusia. Maka ini adalah sifat yang mawahib, pemberian. Maka antum bersyukurlah, seandainya antum melakukan maksiat, kita semua melakukan maksiat, kemudian kita malu dilihat sama Allah. Ini bulan Ramadan kemarin, wah enggak puasa, ya Allah aku kayaknya kalau enggak puasa ini malu aku dilihat sama Allah ini. Itu adalah malu yang disebut sebagai mawahib, hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seandainya kita belum punya yang mawahib, maka kita harus mengikhtiarkan agar punya sifat malu itu. Ya. Maka teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka ada dua cara teman-teman. Ada dua cara.
untuk mengikhtiarkan sifat malu ini. Yang pertama, mengenal lebih jauh lagi ad-din, agama. Kemudian yang kedua, kita disuruh banyak interaksi sama Allah. Kalau kita ingin menumbuhkan rasa malu kita, maka perbanyak interaksi kita kepada Allah. Sederhananya kita sebut dengan ibadah. Akan saya jelaskan poin yang pertama. Ma'rifatuddin, mengenal agamanya Allah, kita kenal dengan menuntut ilmu. Bagaimana cara menuntut ilmu yang baik dan benar agar bisa menumbuhkan rasa malu yang tepat, yang baik dan yang benar. Sebentar teman-teman, silahkan. Ini siap-siap dicatat. Ini penting. Ini materi, ya. Ini kurikulum. Kurikulum dari Allah dan Rasulnya. Saya hapus. Ya, kita di pembahasan bagaimana caranya menumbuhkan rasa malu. Yang pertama ya ini adalah ma'rifatuddin, belajar, thalabul ilmi. Perhatikan teman-teman. Pertama, surah Yusuf 108. Ini dalilnya. Yang pertama, maksudnya dari surat Yusuf 108, iman. Sebelum belajar, ingat teman-teman, sebelum belajar, ini stepnya, ini kurikulumnya kalau kita mau belajar Islam yang benar. Pertama, dalilnya surat Yusuf 108, Qul hadhihi sabil ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang pertama, percayalah bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu akan menyelamatkan kita dari kebodohan. Wa ma ana minal musyrikin dalam surah Yusuf 108 ini, ayat 108 ini menjelaskan, maka kita kalau belajar apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu akan melepaskan diri kita dari syirik. Syirik itu adalah kebodohan. Ya. Maka iman percaya bahwasanya ilmu yang akan kita pelajari itu akan melepaskan kita dari kebodohan ataupun syirik. Baik, sampai sini kita masuk dulu. Maka kita lihat. Ada orang yang dia belajar Islam. Dia belajar Islam. Tetapi apa yang dia pelajari tidak menjadikan dia keluar dari hal ini, tapi malah menjadikan dirinya masuk ke dalam sini. Kita dapati hal itu enggak? Kita dapati teman-teman. Padahal ini sudah ada jaminannya surat Yusuf 108. Wa ma ana minal musyrikin. Aku di dalam jalan ini tidak menjadi orang bodoh. Iya kan? Tetapi sekarang kenapa kita dapati orang itu dia belajar manhajnya sama. Kita kan sudah mengenal ini sama-sama pergi ke Mekah. Belajar di sana, menghafal buku yang sama, menghafal hadis yang sama. Tapi kenapa apa yang diucapkannya berbeda? Loh, tenang saja kata beliau. Apa kata beliau? Oh itu ya. Kerudung itu cuma istilahnya budayanya orang Arab saja. Oh jenggot itu bukan sunnah teman-teman. Sama tidak yang dipelajarinya? Sama. Mohon maaf teman-teman, saya pernah mengkaji salah satu tulisannya. Ya beberapa orang yang mengatakan hal seperti itu tadi. Teman-teman, kalau teman-teman belajar namanya Ulumul Quran. Ulumul Quran ini adalah nanti cabangnya, turunannya itu adalah usul tafsir, kemudian muncul namanya ilmu tafsir yang kita pelajari sekarang. Ya, oh tafsir surah ini. Itu berawal dari ulumul Quran. Beliau itu menulis tentang kaidah ulumul Quran. Dan saya heran, ini kualitas orang Indonesia bisa menulis sebuah buku yang mana orang-orang di Timur Tengah sana sudah
hampir setara kualitasnya, kaidah-kaidahnya. Tapi bagaimana dari orang yang berilmu seperti ini muncul sebuah kesimpulan hukum yang tidak tepat. Harusnya dia mencerdaskan dirinya dan umatnya, menyelamatkan dirinya, tetapi malah memasukkan dirinya dan orang lain dalam kebodohan. Teman-teman, ya. Sekarang akan kita bahas kenapa orang yang sudah belajar ya di fase ilmu ini ya, sudah mendapatkan jaminan dalam surat Yusuf 108 harusnya dia keluar dari kebodohan ataupun kesyirikan, tetapi malah banyak orang yang masuk ke dalamnya. Kenapa? Maka dijelaskan teman-teman. Perhatikan di sini teman-teman, ini penting. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala anhu. Ya. Perhatikan teman-teman. Ini penting betul ini. Saya tidak bohong kalau ini. Inilah yang akan menjadi jawaban. Kenapa? Banyak orang yang dia itu ini belajar tapi masih banyak walid-walid di dunia nyata ini kenapa? Rupanya di sini teman-teman. Teman-teman mungkin sudah sangat hafal dengan hadis ini. Teman-teman lihat di sini. Hadisnya nih. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Kemudian kita bagi hadisnya, penggalan pertama. Silakan dicatat. Penggalan pertama, mayyuridillahu bihi khairan. Barang siapa yuridillahu. Perhatikan di sini. Yuridillahu senantiasa menginginkan Allahu bihi khairan. Allah melazimkan kepada dirinya berada di dalam kebaikan. Perhatikan. Man, barang siapa, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, bapak, ibu, siapapun mereka. Barang siapa. Yuridillahu. Pakai fi'lul mudhari' yadullu ala istimrar, menunjukkan dia selalu berkeinginan, dia selalu berharap agar Allah melazimkan kepada dia kebaikan. Ingat. Kemudian lanjutannya. Yufaqqihu fiddin. Maka Allah akan menjadikan dirinya faham dalam ilmu agama. Perhatikan sini teman-teman. Sekarang masalah kita, kenapa banyak sekali kejadian-kejadian ini? Karena di sini teman-teman, orang step pertama sebelum belajar, ingat ini, step pertama setelah mengimani, mempercayai bahwasanya kita belajar untuk melepaskan diri kita dari kebodohan, maka yang kedua dia harus meyakini, dia harus minta dulu sama Allah bahwasanya belajarnya dia itu agar dia selalu berada di dalam kebaikan. Ingat, ketika dia sudah berharap, Allah tidak minta gini, ya, barang siapa yang mau dalam kebaikan, ya, barang siapa yang mau dalam kebaikan, maka silahkan kamu belajar, maka akan Allah pahamkan kepada kamu. Tidak. Tapi apa? Kalau kamu sudah mau dalam kebaikan, ya, kamu sudah minta sama Allah, ya, kamu sudah paham stepnya, minta dulu sama Allah, maka yufaqqihu fiddin. Maka engkau akan difahamkan dalam ilmu agama. Maka akan kita dapati tadi, memang banyak orang-orang yang dia itu sudah belajar, ya, melewati step yang pertama, sudah belajar, ya, tetapi apa? Dia terbalik. Dia mikirnya apa? Saya belajar biar nanti saya berada dalam kebaikan. Paham? Harusnya saya berharap dalam kebaikan, maka saya belajar biar Allah nanti akan fahamkan kepada saya. Paham bedanya? Lihat bedanya? Yang pertama, orang belajar, dia belajar dulu, kemudian berharap
berada di dalam kebaikan. Padahal stepnya adalah minta dulu kepada Allah agar dia dilazimkan dalam kebaikan, kemudian dia ikhtiarkan dengan belajar setelah minta, kemudian dia akan difahamkan dalam ilmu agama. Makanya teman-teman, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan, Rabbi zidni ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Itu bukan doa sepele. Kenapa? Kenapa harus di awal sebelum kita belajar? Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Warzuqna fahman. Kemudian rezekikanlah, hadiahkanlah kepadaku kefahaman. Wa amalan mutaqabbalan. Dan jadikan amalan-amalanku ini bisa engkau terima ya Allah. Kemudian baru belajar, ya tidak? Maka dalam Islam kita belajar bukan untuk menghafal. Kita belajar bukan untuk digelari hafid. Kita belajar bukan untuk dikenal sebagai orang alim, tidak. Agar kita bisa terus dalam kebaikan. Intinya di situ teman-teman. Maka kesalahan di dalam stepnya akan berakibat juga terhadap buah yang akan dia panen nantinya. Gitu. Oke. Setelah ini kita masuk materinya. Ini stepnya, kita masuk materinya. Materinya sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Ini adalah materinya. Stepnya, percaya dulu, imani dulu, bahwasanya kalau kita nggak belajar, maka kita akan masuk dalam kebodohan. Setelah itu, minta dulu sama Allah, yuridillahu bihi khairan, agar kita itu belajar, biar kita bisa dijaga dalam kebaikan terus. Maka Allah akan yufaqihu fiddin. Kita belajar, maka Allah yang akan memahamkan kepada kita. Kemudian kita bingung apa yang harus kita pelajari pertama. Maka dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Maka yang perlu dipelajari paling pertama pelajari tujuan kita hidup. Lihat di sini. Surat Al-Bayyinah ayat 5 ini Allah seolah-olah berkata, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Bukankah aku tidak memerintahkan kecuali liya'budullah, agar kalian menyembah Allah. Iya enggak? Allah itu enggak repot-repot aslinya. Ya. Enggak nyuruh kita harus ini, harus hafal itu, harus tahu usul fikih, harus paham ini. Enggak. Sederhana kata Allah. Kalau kamu memang tidak mampu menghafalnya, bukankah aku hanya memerintahkan kamu illa liya'budullah. Yang penting kamu faham bahwasanya kamu harus ibadah kepada Allah. Itu kan tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti itu. Pahami dulu. Setelah kita pahami bahwasannya kita belajar untuk menjemput tujuan dari kita diciptakan. Yakni adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian materi kedua, setelah kita pahami tujuan kita, kenapa kok kita harus belajar ini? Karena terkadang orang itu tidak punya semangat kalau nggak punya alasan. Maka sama Allah dikasih alasan. Nih kamu biar semangat, aku kasih alasan kenapa kamu harus belajar. Karena agar kamu tahu tujuan dari hidup kamu. Kemudian yang kedua, materi yang kedua, ya, yakni adalah mukhlisin, ikhlas. Ini materi usul, materi pokok yang harus dipelajari sebelum melajari yang lainnya dulu. Sebelum antum belajar fikih nikah, antum belum apa-apa udah belajar fikih nikah. Bagaimana cara mencari akhwat yang sekelas Aisyah? Bagaimana cari ikhwan yang sekelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Nah ini usulnya belum teman-teman. Ya, usulnya belum. Ini hal pokoknya.
Bagaimana ada cabang yang bisa tumbuh sedangkan tidak punya pokok yang kuat? Kan gitu. Maka teman-teman, pokok nomor 2 adalah ikhlas. Maka ikhlas itu adalah buah dari pembelajaran tauhid. Maka kita kenal dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Maka surah Al-Ikhlas itu berbicara tentang tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Tauhid tidak? Tauhid. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Tidak diperanakan ataupun beranak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kurang satu ayat ya, Allahu Samad tadi, Allahu Samad, ya. Kemudian yang terakhir wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bisa setara dengan Allah. Itu adalah tauhid. Ya. Maka buah dari tauhid itu adalah ikhlas. Maka saya ulangi penjelasan tentang ikhlas. Penjelasan ikhlas itu masuk dalam tauhid. Orang ikhlas itu berarti kan teman-teman, ikhlas itu ada di dalam niat. Niat itu ada di dalam hati. Ya. Ikhlas, jadi gini. Ya. Niat akan diterima kalau ada ikhlas. Ikhlas nggak mungkin ada kalau nggak ada niat. Paham? Dan tempatnya ada di dalam hati. Kenapa dalam hati? Karena hatilah yang akan menentukan seseorang bisa masuk surga atau tidak. Illa man atallaha biqalbin salim. Maka teman-teman, ya, tauhid itu memurnikan hati. Ya. Maka Allah memerintahkan kita untuk belajar tauhid agar hati kita bersih. Maka sebelum belajar teman-teman, jangan sangka belajar, oh biar nanti aku bisa memberikan pengetahuan kepada kawan-kawanku. Oh, enggak dulu, nanti dulu. Nanti dulu itu nanti. Itu adalah impact yang dari antum pelajari. Kenapa? Kalau kamu sudah belajar, ya, kemudian menjadi orang yang saleh, orang yang alim, maka orang yang ada di dekatmu harus merasakan hal itu juga, kealimanmu. Tapi sebelum itu nanti dulu. Ini materinya. Ikhlas. Ingat, setelah ikhlas baru. Sama Allah suruh apa? Yuqimu salata wa yu'tuz zakah. Suruh beramal ibadah. Teman-teman, maka ini adalah cara untuk menumbuhkan rasa malu. Syaratnya dengan cara belajar yang benar, yang tepat, sesuai dengan kaidahnya Allah dan Rasulnya. Maka teman-teman, ini materi pokoknya. Tujuannya kita sudah ketahui. Ikhlasnya kita pelajari dari ilmu tauhid. Kemudian kita beramal dan beribadah. Lantas kalau hatinya sudah tidak punya orang lain, sudah tidak punya makhluknya Allah yang lain, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan memberikan perhatian penuh kepada Allah. Oleh karena itu muncullah, seandainya dia mengecewakan satu perkara yang sudah Allah berikan larangan, kemudian dia langgar, maka dia merasa malu betul bahwasannya yang ada dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia mengecewakan Allah, maka dia akan malu. Makanya ya, Ibnu Abbas mengatakan puncak dari kualitas iman adalah tumbuhnya rasa malu di dalam hati kita. Tapi teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian cara kedua, ya, kita ringkaskan saja ya, biar cepat. Ya. Cara kedua setelah kita belajar ini, cara kedua untuk menumbuhkan rasa malu, ya, setelah kita pahami kurikulum tadi itu, rasa malu kita bisa ditumbuhkan dengan cara meningkatkan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun kedekatan yang lebih kepada Allah. Sering-seringlah
berinteraksi kepada Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Maka caranya dengan apa? Perbanyak salat. Karena salat adalah bentuk komunikasi seorang hamba kepada Rabb-Nya. Baik teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita ringkas. Maka dalam aplikasinya, bentuknya, rasa malu itu memiliki dua bagian. Yang pertama rasa malu kepada Allah. Yang kedua rasa malu kepada manusia. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya ringkaskan dalam sebuah hadis ya. Kalau engkau ingin menunjukkan rasa malumu kepada Allah, yang pertama jagalah kepala dan apa yang masuk di dalam kepalamu. Dalam arti apa? Jagalah kepala itu maksudnya jagalah apa yang kamu masukkan sebagai pemahaman di dalam kepalamu. Tadi sudah dijelaskan di sini. Yang kedua, lihat sini. Jagalah perut dan apa yang masuk ke dalam perut. Yang ketiga, perbanyaklah mengingat kematian. Yang keempat, tinggalkanlah urusan dunia. Saya bisa jelaskan satu-satu dengan sederhana. Menjaga akal ini adalah bentuk representasi dari menjaga iman. Ingat, iman berpengaruh kepada hal. Sudah sering saya jelaskan, saya ulangi ringkas. Iman itu akan berpengaruh di pikiran. Iman akan berpengaruh juga di hati. Dan iman bentuk aplikasi paling nyatanya akan nampak di perbuatannya dia. Maka imannya benar, pola pikirnya benar, hatinya benar, maka perbuatannya juga benar. Maka kalau ada orang yang berperilaku salah, pasti imannya salah. Ada kecacatan dalam imannya. Ya. Maka dia tidak menjaga apa yang harusnya masuk ke dalam pikiran, hati. Kemudian yang kedua perut. Ini menunjukkan kalau tadi kan sifatnya tidak nampak, ya kan? Ilmu itu kan tidak nampak. Yang kedua, bahwasannya untuk menumbuhkan kecintaannya ataupun rasa malunya kepada Allah, rupanya ada impact dari sesuatu yang zahir, nampak. Yakni adalah apa saja yang masuk ke dalam perutnya. Makanya ya, bapaknya Imam Syafi'i mengatakan tidaklah kecuali aku masukkan ke dalam perut istriku setelah aku menikah. Kemudian mengandung Syafi'i, ya, maka bapaknya Idris mengatakan tidaklah kecuali aku masukkan segala sesuatu ke dalam mulut istriku kecuali sudah aku pastikan bahwa hal itu sudah halal. Bahkan syubhat pun tidak akan aku masukkan. Kenapa? Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, kata Rasulullah SAW. Karena urusan syubhat yang kita nggak tahu, oh ini halal apa haramnya, itu namanya syubhat. Ya, karena syubhat akan memberikan impact, yakni adalah ke dalam hatinya, dirinya, dan juga badannya. Ini menunjukkan apa yang kita makan, haram dan halalnya, itu akan menunjukkan kualitas diri kita juga. Bahkan di sini disebutkan, kalau kamu ingin menumbuhkan cintaanmu kepada Allah, maka jagalah makananmu. Yang ketiga, perbanyak mengingat kematian. Ini pasti. Kenapa? Rasa malu itu akan menghalangi kita dari kemaksiatan. Dan alasan terbesar karena kita malu mati bertemu dengan Allah nanti dalam kondisi penuh dengan dosa. Yang keempat, tinggalkanlah dunia, maksudnya perhatikanlah ini. Imam Ibnu mengatakan kalau rasa malu sudah tumbuh di dalam hati seseorang, tidaklah kecuali akan menjadikan seseorang itu menjadi orang yang warok terhadap dunia. Apa itu warok? Berhati-hati. Maksudnya apa? Dia meletakkan dunia itu di pelupuk matanya. Maka seandainya dia terpejam, maka dunia tidak akan mengganggu pikiran, hatinya dan jiwanya. Maka letakkanlah dunia di posisinya. Maksudnya tinggalkan dunia bukan untuk menjadi orang yang miskin, tidak. Tapi letakkanlah dunia hanya di pelupuk mata. Ya. Kemudian bentuk aplikasi yang kedua ya ini adalah kepada manusia. Bentuk rasa malu. Rasa malu kepada manusia pertama dan satu-satunya hanya untuk menjaga muru'ah kita terhadap saudara kita. Apa itu muru'ah? Apa ya bahasa Indonesianya? Muru'ah ya, sudah paham mungkin ya? Kayak wibawa lah gitu.
kehormatan kita terhadap saudara kita. Maka malu untuk berkata kotor, kentut sembarangan, mohon maaf, bahkan menyelonjorkan kakinya. Ketika melakukan sebuah taklim, itu termasuk menjaga muru'ah, dan itu termasuk sifat malu. Kemudian tidak makan, ini agak berat ya. Ini di dalam kitab Minhajul Qasidin, ini adalah ringkasan dari Ihya Ulumuddin yang 4 jilid itu menjadi 1 jilid. Di situ dijelaskan termasuk, mungkin kalau tidak sependapat tidak apa-apa, karena ini sifatnya furu ya. Makan di pinggir jalan, nah itu juga tidak boleh. Karena ini termasuk bagian dari malu. Ya. Saya bukan untuk melemahkan ya, cuma ini termasuk dari ilmu ya, maka saya sampaikan. Ya, antum setelah ini mau makan cuangki di pinggir jalan pun tidak masalah. Ya, ini hanya saya sampaikan secara garis besarnya saja. Ya. Maka tadi ya ada 2, yang pertama kepada Allah, yang kedua adalah kepada manusia. Tapi teman-teman Allah Subhanahu wa taala mungkin saja yang saya sampaikan. Mohon maaf saya tadi ditegur ya sama teman-teman. Kayaknya terlalu cepat, saya coba lambat malah saya kayak merasa kayak lemes gitu ya saya. Mohon maaf ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang ketinggalan ataupun ada yang terlewat 1-2 hal kecil, ya saya mohon maaf. Saya juga sering mereview ya video saya itu. Ya Allah banyak banget yang ketinggalan. Maka saya memohon ampun dan memohon maaf kepada teman-teman sekalian, mohon ampun kepada Allah kalau misalnya ada yang tertinggal. Makanya saya berharap kalau sesi tanya itu saya bisa dikupas gitu ya. Dalam artian apa yang tidak tersampaikan mudah-mudahan bisa terjawab di sesi pertanyaan. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.